Tak lama setelah menjual rumah, saya pindah ke rumah kontrakan yang sempit. Suatu sore, tetangga rumah kontrakan saya pulang kantor. Kaca mobilnya terbuka separuh. Dia rupanya ingin membuang sesuatu, mungkin sampah. Agaknya dia tidak melihat saya berdiri di sisi jalan tersebut. Mungkin karena maghrib yang pencahayaannya mulai samar, mungkin juga dia tidak fokus karena sibuk mengumpulkan barang yang akan dibuangnya. Bruruk. Segumpal kertas jatuh tepat di kaki saya. Entah mengapa saya tergerak untuk memungutnya. Mungkin karena saya tertarik dengan tulisannya yang berwarna merah mengilat. Setelah membuka lipatannya, saya baca kertas itu yang ternyata merupakan brosur Millionaire Mindset Training di Australia. Saya merasa aneh dan terkejut. Inikah jawaban dari doa yang saya panjatkan? Saya berdiri temenung. Rupanya tetangga saya tadi baru sadar bahwa sampah yang dibuangnya jatuh di depan saya. Dia pun menghampiri saya. "Mas, maaf aku nggak lihat," katanya dengan kikuk. "Loh, nggak apa-apa. Akunya juga lagi ngelamun, enggak ngeh. Aku baru ngeh pas lihat brosur ini," kata saya berbasa basi sambil menunjukkan lembaran tersebut. "Iya tadi saya dapat dari kantor. Tapi sepertinya nggak mungkin saya ke sana." "Hehehe. Bukannya nggak butuh jadi orang kaya, sih. Tapi harganya itu loh, buat seminggu saja 30 juta rupiah. Mending juga buat modal dagang," urainya. Saya hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum sopan. "Saya pamit ya, Pak Syarif," kata saya. "Ya, Mas. Maaf ya tadi benar-benar gak sengaja, Mas," katanya sungguh-sungguh. "Enggak apa-apa bos, santai aja," kata saya lagi. Setelah itu saya langsung sibuk berpikir, di mana saya bisa cari uang 30 juta? Belum lagi uang untuk sanggup keluarga di rumah sementara saya pergi. Yang jelas, saya sudah bertekad untuk mengubah dan saya melihat ini sebagai solusinya. Saya percaya itu. Singkat cerita, harta terakhir saya yaitu motor Tiger, mesin jahit, dan beberapa barang keluarga, saya jual. Saya nekat terbang ke negeri kanguru. Saya menginginkan ilmu tersebut. Saya pun berangkat untuk mengikuti Millionaire Mindset Training di sana dengan harapan bisa menerapkannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi saya di sini. Kira-kira sebulan setelah kembali dari pelatihan selama 7 hari tersebut, ternyata tidak ada perubahan apa-apa dalam perjalanan hidup saya. Saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu agak aneh. Agak nggak kena di logika. Mek monoto opo iyo? Kayak gitu doang, memang bisa. Batin saya. Memang benar. Saya meragukan dan saya menganalisis, mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut, tetapi saya lelah. Keadaan saya masih begitu-begitu saja. Saya belum bisa dapat uang lagi. Saya belum bisa melunasi tunggakan utang. Saya belum bisa mengubah nasib saya. Apakah saya harus belajar lagi? Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya. Semua itu terjadi hingga usia 26 tahun. Benar, saya merasa seakan berjalan di jalan bebas hambatan. Semuanya mudah, semuanya gampang. Pada saat itu, saya bahkan menggampangi proses saat ini, justru proses merupakan hal yang paling saya hormati. Barulah sejak usia 28 tahun, kehidupan saya mengalami pasang surut ang luar biasa. Baik dari pribadi yang personal, masalah spiritual ketuhanan, masalah rumah tangga, masalah parenting hingga keuangan. Dikala saya berpikir laut itu berair tenang, saya memilih mengangkat jangkar dan mengembangkan layar ke sebuah tujuan pasti, yaitu ingin sukses. Dengan tujuan hanya tahu satu arah, yaitu ke depan. Sebuah kesombongan yang saya bayar sangat mahal. Sangat melelahkan, penuh duka, air mata, dan keringat. Ternyata laut di depan tidak semanis gelombang di pantai. Dalam perjalanan, ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas. Satu hal yang saya lupa, saya tidak bawa kompas penunjuk arah. Dalam artian saya mengarungi samudra tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing. Mentang-mentang punya glory from the past, kisah sukses masa lalu, saya merasa bisa melakukan apa aja. Inilah biang masalah saya di masa kedepannya sejak keputusan saya mengarungi samudra. Hingga sampailah saya di titik ketika kapal saya akhirnya karam ke dasar samudra, sementara badan saya terdampar di pulau kecil sendiri dengan kebutuhan dasar seadanya. Saya hanya bisa diam. Meratap pun tidak bisa. Air mata habis.
tenaga tak punya. Yang ada hanya napas di badan, itu pun setiap tarikan napas terasa sesak. Seakan-akan dada ini mau meledak karena terisi oleh rasa kesal, lelah, marah, dan kecewa. Karena itu, ketika saya memutuskan untuk berubah artinya saya tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Saya harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Karena itulah saya memutuskan bahwa saya harus berilmu agar memiliki platform atau fondasi baru, terutama untuk cara saya berpikir. Ibaratnya saya bukan hanya perlu belajar dan menginstal software baru. Tapi OS atau operating systemnya harus saya reset untuk bisa terhubung dengan software tersebut. Sederhananya begini, jika otak kita yang berkemampuannya maha dahsyat ini adalah hardware pemberian Tuhan, softwarenya kita sendiri yang pasang. Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia, itu semua manusia yang install, jadi hardware-nya memang pemberian Tuhan, tetapi software-nya buatan manusia. Mungkin banyak pembaca yang berkerut ketika saya membawa-bawa hal ini. Tapi coba saya berikan ilustrasi. Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki, dan dihina akan membuat dirinya tumbuh sebagai pribadi yang peragu, pemarah, dan pendendam. Bandingkan dengan anak yang didorong, dipuji, disayang, diperhatikan, didukung, dan dikelilingi suasana penuh canda tawa, sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, fun, banyak senyum, dan vibrasi dirinya disukai orang. Yang saya maksud di sini adalah, software seseorang diinstal oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dan, tentu saja, software yang buruk bisa diganti diubah, bahkan dibuang bila kita mau sesuatu yang dipasang, umumnya bisa juga dilepas, bukan sesuatu yang permanen. Teman-teman dari bidang psikologi mungkin mengenal Dini sebagai sesi terapeutik dalam dunia psikologi. Ketika mencari kompas ilmu dan perubahan pola pikir itulah, baru saya sadar. Selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah, lalu saya mati-matian memberi tip X pada tulisan dalam kertas itu. Begitu seterusnya. Saya tidak sadar bahwa yang harus saya ubah justru dokumen yang akan diprint, bukan yang sudah diprint. Yang salah bukan printernya, melainkan data di dalam komputernya. Kalau isi komputernya sudah benar, baik itu software maupun datanya, hasil yang diprint pasti tidak akan salah. Baik, kita lanjut chapter 5 ya. Jangan lupa like, komen, dan share.